Bisnis PT Bank Victoria International Tbk atau dengan kode saham BVIC yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, pada 25 September lalu PT Bank Victoria International Tbk berhasil memenangkan penghargaan juara pertama untuk Annual Report Award 2014 terkait juga dengan kategori Private Keuangan Listed, di mana bagaimana kinerja dan rencana bisnis perseroan setelah memenangkan penghargaan ini. Telah hadir di podium floor Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini ada di Direktur Treasury and Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk, ada Bapak Andrew Haswin. Selamat pagi Pak Andrew. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar Pak Andrew pada pagi hari ini? Luar biasa, dahsyat. Luar biasa dan dahsyat. Pak Andrew, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Andrew pada pagi hari ini di IDX Channel. Dan hari ini kita berbincang terkait juga dengan strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk atau dengan kode saham BVIC. Ya, Pak Andrew, pertama-tama kami ucapkan dulu selamat untuk Bank Victoria terkait juga dengan penghargaan juara pertama untuk Annual Report Award 2014 pada tanggal 25 September lalu, Pak Haswin. Seberapa besar arti penting dari penghargaan ini bagi Bank Victoria, Pak Haswin? Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas ucapan selamat ya kepada Bank Victoria. Pada prinsipnya Bank Victoria ini merupakan satu kebanggaan dan merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Victoria dan kepada semua karyawan Bank Victoria atas pencapaian yang dahsyat luar biasa, bahwa Bank Victoria bisa mencapai prestasi ARA 2014 kemarin ya untuk menjadi ranking pertama ya. Nah, artinya bagi Bank Victoria itu sangat luar biasa lah. Jadi dari sisi terutama di dalam pengakuan GCG ya, di mana ARA itu diakui oleh 7 lembaga dan otoritas jasa keuangan, diantaranya adalah KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, oleh OJK, oleh Bank Indonesia, oleh IDX, oleh IAI, Kementerian dan Perpajakan. Ya, dan ini merupakan prestasi merupakan pengakuan dan juga merupakan apresiasi kepada Bank Victoria dan karyawan-karyawan untuk bekerja lebih keras lagi, terutama di dalam penerapan GCG pada Bank Victoria. Ya, sebenarnya ini Pak Andrews, sampai sejauh mana penerapan good governance ini diterapkan oleh Bank Victoria sehingga berdasarkan dari penilaian Dewan Juri terkait juga dengan Annual Report Award di 2014 ini. Mungkin bisa dibocorkan sedikit nih Pak Andrew? Ya, pada prinsipnya kita mendapatkan ini bukan hanya baru tahun ini. Kita juga berusaha dari 3 tahun yang lalu. Kita selalu ranking naik terus dari ranking 28, ranking kemarin 12. Dan ini pun juga sebenarnya kita ranking masuk 1-3 aja kita udah merupakan satu kebanggaan kita. Namun ya di luar dugaan kita juga bisa memperoleh ranking pertama ya. Nah, sebenarnya impact dari kita punya GCG ini adalah memberikan semangat baru terutama di bank level 2 karena Bank Victoria adalah satu-satunya bank buku 2 yang saat ini bisa mencapai prestasi ARA satu ini. Dan ini pun juga merupakan tantangan buat Bank Victoria ke depan, bukan hanya apresiasi sebagai menang ARA aja, tapi untuk pelaksanaan GCG baik dari bisnis, support, operation itu memang kita harus lakukan untuk mengembangkan kita Bank Victoria bisnisnya ke depan gitu. Baik Pak Andrew, semakin menarik saja, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Kita akan bahas terkait juga dengan kinerja dari Bank Victoria sampai dengan kuartal ketiga di 2015, proyeksi sampai akhir tahun, kemudian juga proyeksi di tahun depan juga seperti apa. Kita akan bahas saja Pak Andrew. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Global Easiest. Memang ada data dari China tersebut, tetapi di lain pihak ya, kondisi kita kan sudah berada di oversold. Business plan problem. Dengan anggaran belanja negara sebesar 2.095 triliun rupiah akan membuat pertumbuhan ekonomi tahun depan. Strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk, dan masih bersama dengan Bapak Andrew Haswin, merupakan Direktur Treasury dan Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Pak Andrew, kita akan lanjutkan kembali terkait dengan rencana bisnis perbankan ini Pak Andrew sampai dengan September di 2015, di mana total penyaluran kredit Bank Victoria sudah mencapai 9,7 triliun rupiah. Berapa targetnya sampai dengan akhir tahun ini dan bagaimana juga untuk target untuk tahun depan?
Pak Endro. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya koreksi sedikit, itu dari pertumbuhan kredit kita bukan 9,7 triliun, tapi kemarin kita berhasil di September itu 10,25 triliun. Baik. Ya, dan rencana di akhir bulan Desember ini kita mencapai target kredit kita 12,5 triliun. Dan untuk tahun 2016 kita mencanangkan pertumbuhan kredit sebesar 14-15%, ya, karena melihat banyak faktor ke depan, tantangan ekonomi yang kita hadapi. Ya, jadi dari kredit, dari sisi DPK, dari dana pihak ketiga, satu kita juga pada September kemarin kita mencapai sekitar 14,8 dan kita mentargetkan 16,5 triliun di akhir tahun ini, ada pertumbuhan sekitar 15%, dan di tahun depan kita agak konservatif untuk di DPK, kita mencanangkan sekitar 10-11% untuk DPK, untuk dana pihak ketiga. Dan yang paling penting adalah dana pihak ketiga ini gimana caranya kita mendapatkan dana pihak ketiga yang benar-benar murah. Ya, jadi seperti itu. Artinya masih dalam tren pertumbuhan ini, Pak Endro. Tapi ini cukup menarik, Pak Endro. Di tahun 2015, perlambatan ekonomi baik domestik dan global secara keseluruhan, emiten-emiten perbankan cenderung mengalami perlambatan. Begitu. Apakah kondisi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap Bank Victoria, ataupun mungkin ada sedikit dan Victoria masih tetap tumbuh sesuai dengan proyeknya atau proyeksinya di 2015? Ya, pada prinsipnya kita punya pertumbuhan masih on track sampai saat ini, ya, dan kita harapkan tinggal 1 bulan ke depan kita masih on track. Cuman yang memang kita mengalami satu tantangan itu adalah yang dihadapi oleh semua perbankan di Indonesia adalah satu perlambatan pertumbuhan kredit kita, satu, dan yang kedua adalah kecenderungan peningkatan NPL di sini. Nah, ini yang sebenarnya kita harus hadapi juga untuk di tahun 2016 ke depan. Gitu. Inilah yang menjadi tantangan, tapi kita tetap yakin dan optimis dengan kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga tantangan-tantangan yang ada yang selalu harus kita hadapin, kita Bank Victoria tetap bisa tumbuh secara sustainable, berkesinambungan dan berkelanjutan, dan juga kita juga bisa memberikan added value kepada baik ke stakeholders maupun shareholders yang ada di yang sebagai pemegang saham Bank Victoria. Baik, Pak Endro, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu, seberapa besar pelambatan yang terjadi? Apakah ini sesuai dengan ekspektasi sebelumnya terkait juga dengan perlambatan ekonomi, atau memang sudah diproyeksikan bahwasanya perlambatan di 2015 dari rencana kerja di 2014 sudah diprediksikan sebelumnya? Ya, sebenarnya kita melakukan revisi, revisi di tengah tahun di bulan Mei kemarin, ya. Jadi sebenarnya kita cukup optimis, kita pertumbuhan rata-rata baik DPK maupun kredit itu sekitar di atas 20%, Pak. Tapi melihat pertumbuhan di semester pertama yang juga lambat, dan diharapkan semua orang optimis bahwa di semester 2 akan jauh lebih baik, tapi ternyata memang kita melihat pertumbuhan juga berkisar sekitar 4,67% ya di semester. Jadi kita mengkoreksi, dan kebetulan oleh OJK kita diberikan kesempatan untuk merevisi RBP di bulan Mei kemarin. Dari bulan Mei kemarin kita coba untuk menurunkan target kita untuk sampai akhir tahun 2015. Ya, seberapa besar revisi yang dilakukan, Pak Endro? Efisien kita banyak kita lakukan adalah salah satunya adalah untuk menurunkan BOPO kita, ya, biaya BOPO kita, yaitu kita tidak merekrut tambahan orang untuk kita, tapi kita mengoptimalisasikan, memproduktivitaskan orang-orang yang ada di Bank Victoria, dan kita tidak merekrut orang-orang baru. Kalaupun ada terjadi rekrut orang-orang baru yang lebih bagus, tapi untuk mereplace orang-orang yang juga memang udah resign dari Bank Victoria. Ya, ini merupakan bagian, bisa dikatakan bagian dari strategi dari Bank Victoria. Dari evaluasi sampai jauh ini cukup efektif tidak, Pak Endro? Sangat efektif, sangat efektif. Jadi basically kita coba kontrol, yang kita bisa kontrol kan di cost-nya dulu nih, ya kan, revenue kan nanti belakangan. Nah, ini yang bisa kita kontrol adalah satu masalah efisiensi dan efektivitas dari karyawan-karyawan yang ada, dan kita yang kedua itu kita juga meningkatkan efektivitas daripada orang-orang yang memang tadinya biasanya tuh misalnya memang kerja misalnya jam 4 tenggo aja di 5 pulang gitu kan, di 5 pulang, tapi ini kita minta mereka untuk bisa kerja lebih, ini tentu kita kompensasikan juga, tapi kita yakinkan kepada mereka bahwa kita ini cukup solid, dan
dan kita juga sampai saat ini belum melakukan ada program layoff atau mengurangi karyawan sampai saat ini. Oke, terkait juga dengan semangat ini untuk maju bersama, begitu, betul. Pak Andrew. Tadi kita sudah perbincangkan terkait juga dengan DPK, kemudian juga ada penyaluran kredit. Bagaimana untuk pertumbuhan aset sampai sejauh ini untuk Victoria, Pak Andrew? Ya, baik, pertumbuhan aset kita memang kita merencanakan sekitar 25 triliun sampai sekitar 22 triliun sampai akhir tahun ini, dan kita mencapai sampai hari ini adalah sekitar 20 triliunan. Jadi harusnya sih harus mencapai ya, dan kita menargetkan untuk di akhir tahun 2016 meningkat menjadi 25 triliun, dan itu ada perkembangan sekitar 20% ya untuk aset. Ya, begitu juga dengan profit kita. Nah, ya, profit kita juga sampai saat ini berkisar sekitar 109 miliar. Kita akan tingkatkan ekspektasi di akhir tahun itu sekitar 150-an, 160, dan kita akan tingkatkan sekitar kenaikan 70% di akhir tahun 2016 nanti, itu meningkat sekitar 70% lah. Oke, artinya ini tren untuk peningkatan aset juga laba juga terus mengalami tren yang cukup positif begitu. Terkait juga dengan untuk pertumbuhan aset ini, Pak Andrew. Betul. Kontribusinya dari mana saja? Apakah juga dari DPK Pertumbuhan Kredit juga masih memberikan sumbangan yang terbesar sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya yang paling konvensional tetap in terms of aset, kontribusi terbesar itu berasal dari aset, dari kredit, dari dana pihak ketiga, ya, dan juga kita juga sangat aktif sekali di treasury, ya, jadi untuk pembelian surat-surat berharga. Dan juga kita juga sangat agresif juga sekarang mulai satu-satunya bank buku 2 yang masuk ke bisnis retail banking and wealth management, di mana kita juga menjual produk-produk bank assurance dengan 5 rekanan asuransi besar di Indonesia saat ini. Dan kedepannya kita juga lagi mau lakukan minta dapat izin Apert itu supaya kita bisa menjual juga produk-produk reksadana melalui distribution channel Bank Victoria memiliki 102 cabang sampai hari ini. Untuk produk dari asuransi ini semenjak kapan ini mulai dikomersilkan juga oleh Bank Victoria? Kita sudah lakukan sebenarnya sudah 1,5 tahun yang lalu, ya. Cuman saat ini kita coba lebih agresif, ya, karena memang kita juga perlu waktu untuk mengedukasi dan mensosialisasikan semua branch manager di semua jaringan kantor Bank Victoria. Sasaran lebih kepada nasabah begitu atau seperti apa? Betul, nasabah kita bagilah. Ada yang kita misalnya corporate lending khusus kepada corporate dan juga kepada retail. Dan Bank Victoria mulai agresif di retail banking, ya, dan kita juga menawarkan produk-produk seperti tabungan, yaitu kita sebut VIP Safe. Ya, VIP Safe itu adalah semua tabungan, benar-benar tabungan, yang dimana VIP itu singkatannya bukan very important people, tapi Victoria International Personalized. Yaitu, dan ini tabungan yang benar-benar kita andalkan untuk menjadi tabungan yang kita berikan juga bunga yang cukup menarik dan sangat menarik dibandingkan dengan bank-bank untuk tabungan, untuk rate-nya dari tabungan tersebut. Baik, Pak Andrew, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita juga akan berbincang terkait juga dengan perkembangan ya, updatean terbaru dari Bank Victoria Syariah ini. Sampai sejauh mana perkembangannya kita akan bahas usai jeda, Pak Andrew. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di Top Stock dan kita masih memperbincangkan terkait juga dengan strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk atau dengan kode saham BVIC. Dan kita masih berbincang dengan Bapak Andrew Haswin yang merupakan Direktur Treasury and Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kami punya satu informasi untuk Anda. Di mana PT Bank Victoria International Tbk mencatatkan pendapatan bunga dan syariah bersih mencapai 309,86 miliar per kuartal ketika di 2015 ini. Posisi ini turun 4,81% dari periode yang sama pada tahun lalu yang berada di posisi 325,52 miliar rupiah.
Penurunan pendapatan tersebut membuat laba bersih periode berjalan Bank Victoria turun 7% menjadi 109,02 miliar dari 117,39 miliar rupiah. Meski demikian, laba komprehensif entitas induk meroket hampir 2 kali lipat dari 134,47 miliar menjadi 377,58 miliar rupiah. Bank Victoria didirikan di Jakarta pada 5 Oktober 1992 sebagai bank umum swasta. Kini, mayoritas saham bank ini digenggam PT Victoria Investama Tbk sebesar 39,37%. Persero mencatatkan saham perdana di Bursa Efek pada tahun 1999 dan sampai tahun lalu Bank Victoria didukung 101 jaringan kantor operasional. Pada 22 September lalu, Persero memenangkan penghargaan Annual Report Award 2014 atau ARA untuk kategori private keuangan. Penghargaan tersebut digelar OJK, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, demikian terkait juga dengan sekilas informasi terkait juga dengan Bank Victoria. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Andrew Haswin pada pagi hari ini, kita akan bergabung sejenak dengan rekan kami Prisa Sombodatu untuk mengupdate posisi hari ini dengan Bapak Andrew Haswin, merupakan Direktur Treasury and Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Pak Andrew, kita lanjutkan kembali. Tadi cukup banyak perbincangan kita, Pak Andrew. Nah, bagaimana juga ini kabar dengan Bank Victoria Syariah sampai sejauh ini, Pak Andrew? Oke, mengenai Bank Victoria Syariah, pada prinsipnya tahun ini merupakan tahun tantangan ya dari Bank Victoria Syariah, di mana kita juga melakukan pada prinsipnya restrukturisasi baik bisnis, manajemen, dan juga kita lihat bahwa persaingan atau lahannya untuk Victoria untuk syariah itu masih kecil ya. Jadi kita melakukan pembenahan ya, terutama dengan satu juga masalah SDM ya, kita tingkatkan kualitas dari SDM tersebut, dan kita juga lihat bahwa ada beberapa kredit yang memang udah mulai batuk-batuk yang kita harus mulai lakukan restructuring ya terhadap klien-kliennya. Dan namun saya tetap optimis ya bahwa Bank Victoria Syariah ke depannya akan bisa lebih baik, dan karena memang ini kan anak kita benar-benar anak kita yang kita miliki hampir 100% lah, 99%. Jadi kalau anaknya misalnya juga tidak berprestasi dengan baik, itu akan langsung terrefleksi juga di konsolidasi laporan keuangan di induk. Ya, untuk itu kita sangat care sekali, malah kita membuat semacam satu task force lah dari di mana orang-orang kantor pusat ini Bank Victoria Conventional itu membantu tim juga di Bank Victoria Syariah ya, untuk mengembangkan bisnis, dan juga mungkin kita bagilah misalnya kredit kita kredit dapat ini, tapi sebagian mungkin bisa juga kreditnya kita bagi ke Bank Victoria Syariah. Sejak kapan nih Pak keberadaan dari Bank Victoria Syariah ini? Bank Victoria Syariah relatif baru lah, baru mungkin sekarang jalan tahun ketiga ya ininya. Tapi memang banyak sekali yang harus kita bereskan ya, terutama memang persaingan di syariah, industri syariah juga memang sangat ketat sekali ya, karena pemainnya belum banyak, tapi lahannya juga direbutin cukup banyak gitu ya. Tapi memang inilah tantangan juga. OJK juga saya mengapresiasi bahwa mereka juga mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun pasar modal syariah ya. Jadi memang sekarang banyak alternatif obligasi-obligasi yang diterbitkan untuk syariah ya. Jadi memang kuncinya tuh dari kemarin kita kekurangan barang untuk investasi ya. Jadi pada prinsipnya dari pihak ketiga yang diterima oleh bank syariah ini harus disalurkan selain di kredit, dia juga misalnya untuk membeli di divisi treasury untuk obligasi atau surat-surat berharga syariah. Namun surat-surat berharga syariah ini juga untuk korporasi sangat terbatas sekali. Selain juga kita ada di government sukuk ya, semacam sukuk retail, dan ini yang kita harapkan ke depannya jauh kita bisa lebih agresif untuk ke sana. Dan saya mengusulkan ya, kira-kira mengenai obligasi retail untuk sukuk ini kita harus jauh lebih agresif, dan tidak hanya untuk
government, tapi kita juga untuk korporasi yang memang bisa masuk ke retail supaya memang peminatnya ini cukup banyak lah, gitu loh. Baik Pak Andrew, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita juga akan berbincang terkait juga dengan rencana bisnis Bank Victoria untuk tahun depan seperti apa. Apakah ada peningkatan posisi buku saat ini? Sebagaimana juga update terbaru kita akan bahas saja Pak Andrew. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Yang strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk atau dengan kode saham BVIC, dan kita masih berbincang dengan Bapak Andrew Aswin yang merupakan Direktur Treasury and Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Pak Andrew, kita lanjutkan kembali secara keseluruhan. Pak Andrew, tadi kita sudah berbincang kinerja baik laba, DPK, penyaluran kredit dan segala macam. Tapi kalau untuk rencana ekspansi di tahun depan, proyeksi kinerja di 2016, ada tidak Pak rencana untuk meningkatkan posisi buku saat ini? Oke, jadi pada prinsipnya kita apapun hal yang akan kita lakukan saat di tahun 2016 yang nanti akan kita sampaikan juga di RBB 2016 kepada OJK, itu satu adalah kita akan mengajukan izin bank devisa. Yang satu ini, karena dengan izin bank devisa, apabila kita menjadi bank devisa, kita punya porsi otomatis pasti jauh lebih besar, jadi kita bisa bertransaksi baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang falas. Yang kedua, kita akan membuka cabang juga secara konservatif. Sebenarnya seharusnya udah di 2015 ini, tapi kita melihat ada sedikit perlambatan. Itu kita akan buka di daerah bagian di Bali, di Bali dan juga di Manado. Dan kita juga akan lakukan peluncuran di paling lambat mungkin Q1 2016 itu adalah internet banking dan mobile banking, karena kita juga udah mau arah ke retail dan kita sadari bahwa zaman dengan teknologi yang semakin canggih dan juga mempermudah nasabah untuk bertransaksi dengan Bank Victoria, kita akan meluncurkan internet banking dan mobile banking untuk itu. Dan kita satu-satunya juga kita akan mencanangkan bahwa tahun 2016 kita harus bisa mencapai 100.000 CIF. Itu yang kita akan lakukan, dan juga yang seperti saya sampaikan, kita akan masuk untuk izin APERT, di mana kita juga bisa menjadi distribusi channel bagi perusahaan-perusahaan MI, reksadana, produk-produk, dan juga bank assurance kita akan tingkatkan. Dan juga ada kita lakukan setiap itu kita akan lakukan untuk optimize karyawan SDM menjelang 2016 awal adalah masyarakat ekonomi Asia, di mana itu kita harus mengantisipasi kualitas dari SDM kita. Baik, cukup banyak proyeksi kinerja dari Bank Victoria di tahun 2016 mendatang. Kita akan coba ulas satu persatu ini, Pak Andrew, terkait juga dengan beralih ke bank devisa. Namun rencana ini seharusnya pada tahun ini diundur pada tahun depan. Masih on the track tidak, Pak Andrew? Masih. Jadi pada prinsipnya kita sudah siap sebenarnya untuk menjadi bank devisa, dan kita akan sampaikan izin tersebut permohonan izin kepada OJK di tahun 2016, dan di mana mungkin salah satu persyaratannya adalah permodalan, permodalan CAR-nya ini 8%, 8%, betul. Tapi kita adalah satu-satunya bank buku 2 sampai hari ini yang memiliki rasio kecukupan modal atau CAR itu di atas 20%. Per hari ini kemarin sekitar 21%. Jadi kalau apabila memang mau penerapan Basel 2 yang 8% maupun Basel 3 di tahun 2016, kita yang 14%. Dan itu kita udah cukup lah untuk permodalan. Dan cuma ada beberapa hal yang memang persyaratan-persyaratan yang kita harus lengkapin sebagai untuk menjadi bank devisa, dan secara infrastruktur, secara produk-produk ininya, dan ini kita akan lakukan, dan tentunya kita akan melakukan sebagai bank devisa, kita mulai dengan produk-produk yang sederhana dulu. Baik, targetnya di tahun 2016 kapan nih Pak, pertengahan? Rencananya mungkin Q2 atau Q3 2016. Kuartal 2 dan kuartal 3 di 2016. Nah, seandainya nanti jika memang sudah menjadi bank devisa begitu, apakah nanti juga akan menggarap untuk bisnis falas ini di tengah tren dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar? Pak Andrew, jangan jawab dulu, kita akan juga kembali Pak Andrew. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, pemirsa masih di Top Stock dan kita masih memperbincangkan terkait juga dengan strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk atau dengan kode saham BVIC. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kami punya satu lagi informasi untuk Anda. Di mana sepanjang tahun ini, saham PT Bank Victoria International Tbk atau emiten berkode saham BVIC masih memberikan return minus hingga 15,45%. Bloomberg mencatat harga saham BVIC pada awal tahun masih diperdagangkan pada level 120 per saham. Tapi updatean terbaru pada 19 November menjadi Rp104 per sahamnya. Pergerakan saham bank lainnya juga minus sejak awal tahun hingga saat ini. Misalnya Bank Bukopin atau BPKP minus 10,60%, lalu saham Bank Danamon Indonesia atau BDMN juga minus hingga 31%. Saham Bank Plat Merah yakni Bank Negara Indonesia atau BBNI juga minus 10,31%. Namun ke depan pertumbuhan kredit diprediksi terus meningkat, apalagi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa 17 November 2015 memutuskan menurunkan giro wajib minimum atau GWM dari 8% menjadi 7,5% dari dana pihak ketiga atau DPK. Penurunan GWM ini dinilai sangat baik dalam melonggarkan likuiditas perbankan dan margin serta akan menjadi katalis positif untuk saham-saham perbankan. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Bapak Andrew Haswin yang merupakan Direktur Treasury dan Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Pak Andrew, kita lanjutkan kembali terkait juga dengan pergerakan saham Bank Victoria nih Pak di Bursa Efek Indonesia masih memberikan return yang minus begitu. Tidak hanya Victoria tapi juga bank-bank lain juga mengalami kondisi hal yang sama. Nah, Anda kondisi ini seperti apa Pak Andrew? Ya, pada prinsipnya harga saham itu tentunya pada saat ini kalau saya bisa katakan bahwa harga saham Bank Victoria saat ini masih sangat murah ya. Jadi pada prinsipnya memang penurunan ini tergantung supply and demand ya kan tentunya. Percaya dengan melihat kita punya pertumbuhan juga prospek yang semakin bagus ke depan dan tentunya merupakan satu investasi yang sangat tepat juga untuk membeli Bank Victoria sebagai bank yang tanda kutip bank buku 2 yang masih mempunyai prospek pertumbuhan yang sangat prospektif. Baik, dengan koreksi yang terjadi time to buy begitu ya? Kalau saya sih sebenarnya kalau saya bisa bahwa selain tren pertumbuhan dan juga performance dari Bank Victoria yang terus berkembang dengan baik sesuai dengan on track ya, dan juga banyak sekarang kita nih seperti umur kita kan sekarang sekitar 23 tahun kemarin baru ulang tahun di tanggal 5 Oktober kemarin, dan itu kita sebagai yang saya katakan ini sebagai wanita cantik lah, sebagai cantik. Jadi sebenarnya satu-satu bank di Indonesia buku 2 yang juga belum dimiliki oleh bank asing, dan kita banyak banget investor-investor yang mau sekali untuk ya katakan membeli saham kita baik secara mayoritas maupun minoritas, tapi pada prinsipnya kita bertekad untuk memperbesar atau meningkatkan value dulu dari Bank Victoria dan kita sampai saat ini kita belum memiliki rencana untuk melepas atau meningkatkan placement kepada investor-investor yang tertarik untuk membeli Bank Victoria. Baik. Kita juga akan bahas juga dengan kebijakan dari Bank Indonesia yang menurunkan giro wajib minimum ini GWM dari 8% menjadi 7,5% dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Bank Victoria ke depannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Andrew. Kita akan bergabung sejenak dengan rekan kami Prisa Sumber. Rekomendasi saham-saham perbankan untuk perdagangan hari ini bisa menjadi referensi bagi investor dan trader di Bursa Efek Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Andrew Haswin yang merupakan Direktur Treasury and Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Pak Andrew, kita lanjutkan kembali terkait juga dengan kebijakan Bank Indonesia yang pada tanggal 17 November kemarin memutuskan giro wajib minimum ini diturunkan meskipun BI rate tetap dipertahankan di 7,5, sementara GWM diturunkan dari 8% menjadi 7,5%. Responnya terhadap Bank Victoria seperti apa terkait dengan kebijakan ini? Ya, pada prinsipnya kebijakan itu adalah salah satu kebijakan yang
tepat ya. Saya bisa katakan bahwa memang in term of BI rate-nya kita udah pertahankan sejak lama, tapi memang ada penurunan GWM primer kita dari 8 ke 7,5%. Itu dimana kita juga kalau kita lihat di perbankan Indonesia itu ada sekitar ruang sekitar hampir 18 triliun rupiah, di mana 18 triliun itu salah satunya untuk kita sendiri sebagai Bank Victoria, kita mempunyai room dana untuk kita bisa optimalisasikan dalam bentuk misalnya penyaluran kredit, walaupun pertumbuhan kredit yang melambat, tapi tetap di Bank Victoria kita melakukan penyaluran kredit secara sangat selektif sekali, ya, dan itu kita bisa gunakan daripada instead of kita taruh di GWM, itu pada prinsipnya duitnya di blok di BI, dan ini yang merupakan salah satu langkah yang tepat di depan, dan sebenarnya seharusnya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu sebenarnya, dan ini jauh lebih efektif ya. Dan jadi pada saat prinsipnya pada saat menurunkan saat ini, tapi pas juga penyaluran kredit atau pertumbuhan kredit di kita juga lagi sangat penuh tantangan ya. Baik. Pak Andrew, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen dan nanti kita akan lanjutkan kembali terkait juga dengan proyeksi kinerja di Bank Victoria di 2016 mendatang. Kita akan bahas usai jeda, dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir di program Top Stock, dan kita masih memperbincangkan terkait juga dengan strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk, dan kita masih berbincang dengan Bapak Andrew Haswit yang merupakan Direktur Treasury and Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk. Pak Andrew, kita lanjutkan kembali terkait juga dengan rencana kerja dari Bank Victoria. Cukup banyak tadi Pak, kita sudah membahas juga terkait juga dengan akan beralih ke bank devisa, nantinya juga akan menggarap untuk bisnis falas. Tapi satu pertanyaan ini Pak Andrew, di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, ini juga menjadi tantangan ini seandainya untuk menggeluti bisnis falas nantinya. Apakah ini sudah diproyeksikan atau sudah perencanaannya sudah cukup matang ini, Pak Andrew? Ya, jadi Bank Victoria coba mendapatkan izin devisa, itu adalah kita untuk melengkapi sebenarnya, kita punya pelayanan secara keseluruhan kepada nasabah-nasabah kita, terutama nasabah-nasabah kredit kita yang berorientasi kredit berorientasi ekspor import dan melakukan trade finance dan lain-lainnya ini, jadi mereka juga bisa berbanking tetap dengan Bank Victoria melalui sejak kita menjadi bank devisa nanti. Dan di samping itu juga pada prinsipnya kita juga belum akan melakukan agresif lah secara seperti bank-bank lain dengan produk-produk derivatif, produk-produk falas yang sophisticated ya. Ininya kita tetap masih yang konvensional dulu lah untuk menjaga dan juga untuk melatih tim Bank Victoria juga tidak bisa langsung menghadapi produk-produk yang jauh lebih sophisticated, dan kita juga perlu edukasi, sosialisasi, dan juga menjadi bank devisa kan merupakan juga kita harus melakukan prudent, hati-hati juga mengenai masalah net open position dan lain-lainnya seperti itu. Ya, terkait juga dengan bisnis falas ini untuk Bank Victoria menilai sendiri ke depannya prospeknya cukup menjanjikan tidak, Pak Andrew? Pada prinsipnya sih prospek tetap menjanjikan. Kita menjadikan jadi kita juga mendapatkan tambahan income pasti dari produk-produk misalnya dari kita penyaluran kredit dalam bentuk falas ya untuk nasabah-nasabah kita, juga untuk pelayanan trade finance ya ini, dan juga kita bisa lakukan adalah namanya untuk mengoptimalisasikan return kita di treasury dalam bentuk surat-surat berharga, baik surat-surat berharga dalam mata uang rupiah maupun mata uang falas. Ya, selain bisnis falas tadi juga Anda sempat sebutkan tadi untuk memperbesar bisnis retail, Persiram berencana meluncurkan internet banking dan mobile banking atau e-banking ini. Nah, bagaimana update perkembangannya sampai sejauh ini dan persiapannya, Pak Andrew? Ya, persiapannya kita prinsipnya udah melakukan persiapan tahap akhir. Jadi kita lagi tes semuanya. Jadi kemarin kita juga sudah lakukan tes, tapi kita akan coba implementasikan dulu di level karyawan kita dulu. Ya, sebelum itu, dan kita menargetkan di paling lambat di Q1 di 2016 kita akan launching ini, dan itu untuk bisa menggunakan nasabah. Nah, di selain nasabah kita juga percaya bahwa internet banking sama mobile banking itu merupakan sarana yang tanda kutip saat ini must ya, harus ya, jadi di bank. Dan di samping itu untuk mengembangkan retail itu kita juga menambah jaringan kantor yang bisa saya sebutkan tadi di Bali dan di Manado, dan juga kita salah satu juga yang kita lakukan di
bulan depan di Desember tanggal 10 kita akan launching namanya mobil kas keliling. Mobil kas keliling itu kita launching di Surabaya, di cabang kita Surabaya. Nah ini kita coba untuk mensosialisasikan atau membrandskan Bank Victoria di nasabah-nasabah terutama di community Surabaya. Baik. Ya. Apa harapan dari Bank Victoria terkait juga dengan peluncuran program-program ini? Tentunya ini juga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para nasabahnya, Pak Andrew. Betul. Jadi ya pada prinsipnya nasabah-nasabah kita mau bahwa nasabah-nasabah ini kita memberikan added value kepada mereka setiap kali gitu loh. Jadi mereka juga satu selain dari produk-produk konvensional yang ada, mereka juga mempermudah untuk bertransaksi dan juga mereka juga kita lihat bahwa mereka juga untuk selain mereka lah. Jadi pada prinsipnya kan nasabah mau selalu uangnya dia tumbuh terus kan. Nah kalau tumbuh terus di produk-produk seperti DPK, tabungan itu mungkin untuk sehari-hari. Tapi mereka juga untuk berinvestasi, kita juga kan ada produk-produk yang saya katakan tadi, kita mengembangkan divisi retail dan wealth management. Di mana mereka yang mau memiliki return lebih tinggi, kita akan rekomendasikan produk-produk bank assurance dan produk-produk reksadana yang akan jauh ditawarkan dengan yield yang lebih baik daripada perbankan. Tentunya ada pertanyaan nih nanti, apakah enggak kanibalisme dari produk dari deposito? Nah sekali lagi daripada nasabah kita dikanibalisme sama bank lain, lebih baik dia tetap bisa berbanking dengan Bank Victoria. Baik, cukup banyak proyeksi kinerja di tahun 2016 untuk Bank Victoria. Tadi juga kita sudah berbincang terkait juga dengan penurunan GWM dari Bank Indonesia. Sementara BI Rate tetap dipertahankan di 7,5% ini Pak Andrew. Ekspektasi sebelumnya banyak kalangan mengatakan BI Rate akan turun seiring dengan perbaikan data inflasi dan makroekonomi Indonesia lainnya. Dengan tidak diturunkannya BI Rate di level 7,5%, mempengaruhi tidak proyeksi dari Bank Victoria untuk kedepannya? Ya sebenarnya saya dari awal memang banyak sekali tren orang bilang bahkan turun akhir tahun ya 7,5% itu BI rate akan turun. Tapi kita melihatlah bahwa kenyataannya memang di lapangan itu Bank Indonesia pasti akan telah melakukan semacam simulasi di mana apabila dia turunkan memang akan mempermudah untuk meningkatkan penyaluran kredit. Tapi juga mereka juga harus jaga menghadapi masalah pelemahan kurs kita terhadap dolar ya. Jadi ini yang mereka juga harus membalance seperti ini ya. Jadi tidak hanya supaya untuk diturunkan semata-mata, tapi mereka juga harus melihat bahwa kurs kita juga kita lihat dan perkembangan sangat volatility-nya tinggi sekali ya. Dari 13.400 sempat 13.700 ya kan. Dan ini juga merupakan satu langkah dari BI ya. Satu, mereka juga kemarin tidak menurunkan BI rate, tapi ini yang kedua juga kita lihat masalah loan to value, kebijakan itu yang saya rasa cukup baik untuk menahan, walaupun kita sadari inflasi bagus ya, kecenderungan cadangan transaksi berjalan kita juga mulai membaik ya. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan juga udah mulai membuahkan hasil. Tapi kalau saya lihat memang saat ini yang paling mereka cegah adalah kenaikan Fed Fund Rate di akhir tahun 2015. Ya, meskipun daerah tetap dipertahankan di 7,5% ini Pak Andrew, untuk bisa bersaing dengan perbankan yang lainnya, ada rencana tidak untuk Victoria untuk menurunkan suku bunga? Pada prinsipnya kalau untuk di DPK ini kita kan masih didominasi oleh deposito lah. Mungkin most of the bank semua portofolio DPK itu pasti dikuasai oleh deposito. Namun yang kita akan lakukan itu adalah kenapa kita launching namanya produk tabungan secara agresif. Nah ini yang kita mau ke depannya porsi dari kasa, dari tabungan dan giro ini yang pada prinsipnya sekarang sekitar 15% untuk kasa, 85% untuk deposito. Ini mulai bergerak, mulai mencapai keseimbangan. Mungkin nggak bisa langsung dalam 1-2 tahun, tapi kita akan coba di tahun depan itu kita akan targetkan level kasa kita tuh di sekitar 20%. Sehingga dana itu akan lebih murah dibandingkan kalau kita taruh di deposito gitu, untuk mendapatkan dana lebih murah melalui produk tabungan Bank Victoria. Tapi kalau kita berbicara proyeksi nih Pak Andrew, di tengah perbaikan ekonomi dengan harapan di 2016 lebih baik dibandingkan dengan 2015, Anda melihat seperti apa jika nantinya memang the Fed
sudah memastikan di bulan Desember akan menaikkan suku bunga acuannya meskipun secara bertahap begitu. Nah, di 2016 ada peluang tidak BI nanti akan menurunkan suku bunga dari 7,5 dari posisi saat ini, Pak Andrew? Kalau saya melihat bahwa kalau ya kita ekspektasi bahwa Fed Fund Rate mau sudah dinaikin sudah dari lama lah ya. Kita juga udah diombang-ambing terus mengenai masalah ini. Tapi pada akhirnya saya juga dari awal tahun udah bilang dengan kondisi Amerika seperti itu, jadi mereka juga nggak akan naikin cepat. Ya. Yang kedua, kalaupun mereka harus naikin di Desember, kalau sampai peningkatannya cuma 0,25 sampai 0,5%, kalau saya bilang semua market udah include lah. Ya, jadi udah menghitung ini, kecuali kalau dia naikin memang langsung 1%, itu akan impactnya besar sekali. Tapi ini semua saya rasa di dunia udah memperhitungkan ini. Nah, impactnya ke Bank Victoria pada prinsipnya untuk kenaikan ini juga tidak terlalu besar juga karena kita udah ngitung, karena kita juga diminta oleh OJK secara rutin ada namanya stress test ketahanan likuiditas Bank Victoria. Kalau misalnya dolarnya 13,5 14 itu sampai sejauh mana kita bisa ini kan seperti itu. Terima kasih Pak Andrew atas penjelasannya pada pagi hari ini dan semoga yang kita perbincangkan ada manfaatnya, terutama memberikan gambaran bagi investor dan trader kita bagaimana kondisi secara fundamental terkait juga dengan PT Bank Victoria International Tbk atau dengan kode saham BVIC. Terima kasih Pak Andrew sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Andrew Hasuni, merupakan Direktur Treasury dan Retail Banking PT Bank Victoria International Tbk, dan kita berbincang terkait juga dengan strategi bisnis PT Bank Victoria International Tbk. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini rekan saya Anggi Pasaribu yang akan mengupdate posisi terkini indeks harga saham gabungan jelang penutupan perdagangan di sesi pertama dan bagaimana juga strategi